Hai good reader, selamat datang lagi di konten storytelling aku. Setelah sekian lama, kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk mengaktifkan kembali konten storytelling ini? Karena gini readers, semakin sering aku mengangkat tulisan tentang permasalahan perempuan, apakah itu kekerasan seksual, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai jenis permasalahan perempuan lainnya, semakin menjadikan para pembaca aku, terkhususnya yang perempuan itu tadi ya, lebih responsif dan interaktif terhadap aku. Jadi responsif dan interaktif itu dalam artian ketika aku mengangkat tulisan tentang kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, mereka mulai mau meng-DM aku dan memberikan argumen mereka. Wah kak, ternyata di lingkungan pondok pesantren yang lebih islami masih bisa ya terjadi hal-hal seperti itu. Wah kak, ternyata di lingkungan pendidikan masih bisa ya terjadi hal-hal seperti itu. Nah, bermula dari mereka yang mulai responsif dan interaktif terhadap aku itulah yang menjadikan mereka pun mulai mau untuk share dan berbagi tentang pengalaman pribadi mereka ke aku, readers. Dan mereka juga mulai mau meminta saran aku, meminta pendapat aku. Jadi benar-benar seperti interaksi dari hati ke hati gitu loh readers. Dan secara tidak langsung dari kisah yang mereka ceritakan, aku pun mendapat pembelajaran ya. Aku bisa memetik pembelajaran yang aku tidak mau pembelajaran itu hanya berhenti di aku saja. Pada akhirnya aku pun memutuskan untuk berbagi kepada teman-teman readers melalui konten storytelling ini. Dan siapa tahu di luar sana teman-teman readers juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak jauh berbeda. Jadi semoga bisa dipetik pelajaran juga ya readers ya. Dan bagi teman-teman readers yang juga ingin sharing tentang kisah pribadinya di konten storytelling ini atau ingin interaksi dari hati ke hati bersama aku, bisa langsung di akun Instagram aku _Sanggun yang ini. Dan bagi teman-teman readers yang suka dengan konten storytelling seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like-nya biar aku tahu kalau ternyata teman-teman readers aku suka dengan konten storytelling seperti ini. Dan lagi berhubung sampai di penghujung tahun 2022 nanti ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers udah subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke cerita ya readers. Oke readers, kisah yang pertama ini datang dari salah seorang ibu rumah tangga yang kita sebut saja namanya Mawar ya readers ya. Which is Mawar ini dulunya bekerja di salah satu stasiun televisi yang ada di Jakarta sebagai operator, jadi behind the scenes gitu ya readers, selama kurang lebih 2 tahun. Dan saat itu Kak Mawar ini merasa bahwa waktu itu jadwalnya masih teratur, jadwal kerjanya masih teratur dalam 2 tahun. Tapi memasuki tahun ketiga, Kak Mawar ini lebih sering dipakai untuk in frame. Jadi misalnya readers, misal ada reporter yang tidak bisa hadir atau ada MC yang tidak bisa hadir, maka orang pertama yang akan dicari untuk menggantikan itu adalah si Kak Mawar ini. Nah disitulah Kak Mawar ini mulai merasa, oh jadwalnya sudah mulai berantakan gitu. Jadi yang awalnya sebagai operator itu shift-shiftan, tapi ketika dia in frame itu memang kadang subuh-subuh gitu ya reader, subuh-subuh ditelepon, Mawar ini ada bencana nih di kota itu, kamu berangkat ya jadi reporter, kayak gitu kan reader. Jadi kayak mau tidak mau ya harus pagi-pagi itu harus berangkat gitu kan. Dan di sanalah memasuki tahun ketiga itu juga lah Kak Mawar ini mulai merasa tidak nyaman. Dan selesai tahun ketiga itu pun Kak Mawar ini memutuskan untuk resign ya readers ya. Setelah resignnya Kak Mawar ini, Kak Mawar ini pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah karena memang Kak Mawar ini merencanakan untuk membuat atau membangun bisnis seperti kafe begitulah ya. Jadi Kak Mawar ini lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Nah sampai pada suatu hari readers, nih aku akan menceritakan dulu sebelum Kak Mawar ini menikah ya readers ya. Sampai pada suatu hari Kak Mawar ini pun disuruh oleh ayahnya, Mawar tolong carikan ayah kopi hitam merek X ya, karena kopi di rumah kita tuh udah habis gitu. Nah Kak Mawar ini kan biasanya kerja ya readers, jadi nggak tahu gitu kan stok-stok di rumah tuh ya pasti ibunya lah yang beli gitu kan. Tapi sekarang karena Kak Mawar ini memang lagi di rumah ya ayahnya pun suruh Kak Mawar ini gitu kan. Nah awalnya Kak Mawar ini cari kopi hitam merek X itu tadi di minimarket yang ada di sekitaran rumahnya. Cobalah beberapa minimarket, nggak ada gitu kan, di minimarket ini nggak ada gitu kan, di minimarket ini juga nggak ada. Dan akhirnya Kak Mawar pun memutuskan untuk pergi ke supermarket yang jaraknya itu kurang lebih 3 km dari rumahnya si Kak Mawar ini ya. Jadi kata Kak Mawar, kalau seandainya di sana pun nanti nggak ada, ya udahlah aku udah nyerah nih, nggak tahu lagi mau cari kemana kopi hitam merek X gitu kan. Karena papanya mau itu readers, papanya nggak mau kopi-kopi yang lain. Kemudian, saya coba kalau seandainya ini
udah AdSense-nya readers, jadi kan aku bisa endorse kopi gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pergilah Kak Mawar itu ke supermarket yang jaraknya 3 km tadi dari rumahnya. Nah, pas Kak Mawar ini buka pintu readers, kalau kita ke supermarket itu kan ada yang pakai seragam dan ada yang kayak pengawasnya itu kan pasti penampilannya lebih rapi gitu kan. Nah, pas Kak Mawar ini buka pintu, kebetulan Kak Mawar ini langsung bertemu dengan sosok yang rapi itu readers, yang lebih rapi lah gitu kan. Waktu itu laki-laki ya, kita sebut saja laki-laki ini namanya Mas Baron ya readers ya. Mas Baron ini menggunakan celana jeans, mengenakan celana jeans, kemudian sepatunya casual gitu kan, juga pakai kaos tapi pakai blazer, jadi kayak semi formal gitu kan. Nah, langsung Kak Mawar ini langsung ketemu sama si Mas Baron itu, dan Kak Mawar ini langsung to the point aja, karena memang yang dia cari langsung kopi hitam merek X gitu kan. Permisi Mas, katanya kan ada kopi hitam merek X katanya gitu kan. Langsung si Mas Baron ini langsung jawab, oh ada Mbak, katanya gitu kan. Biasanya Mas Baron ini bisa suruh anggota gitu ya, bisa suruh anggota, kamu ambil tuh kopi hitam, bisa kan kayak gitu. Tapi enggak, waktu itu Mas Baron ini yang melayani. Dia pergi ke rak ke bagian kopi hitam, ke bagian kopi-kopi, kemudian dia ambil kopi hitam merek X, kemudian dia kasihlah sama Kak Mawar. Sampai pun pembayaran di kasir itu ditemani sama si Mas Baron ini, Kak Mawar ini readers ya. Dah selesai, dah bayar lah kan. Nah, itu baru kejadian pertama ya readers. Kejadian pertama, pulang, dah aman, salah selesai. Dan ternyata benar itu kopi yang dimaksud ayahnya. Kemudian minggu-minggu berlalu, stok kopinya habis lagi nih readers. Nah, jadi untuk yang kedua kalinya Kak Mawar disuruh oleh ayahnya, Mawar kamu cari kopi hitam merek X ya, kopi kita udah habis tuh, kata ayahnya kan. Langsung lah, tanpa coba kesini kesana kesini lagi, Kak Mawar ini langsung pergi ke supermarket yang 3 km dari rumahnya itu tadi. Pergilah kan. Dan lagi readers, untuk yang kedua kalinya Kak Mawar ini langsung bertemu lagi dengan sosok si Mas Baron itu tadi. Ini mereka belum kenalan ya readers sama si Mas Baron itu tadi. Dan Mas Baron itu ingat yang kayak tanda gitu lah readers, ini kayak ini cewek gue pernah lihat, yang kayak gitu. Kita kan pernah gitu ya, kayak ini cewek gue pernah lihat gitu kan. Nah, Mas Baron tuh langsung yang kayak gitu, dan Mas Baron pun langsung nanya, Kak mau cari kopi hitam merek X, katanya kayak gitu. Mbak mau cari kopi hitam merek X, kata si Mas Baron ini. Dan Kak Mawar tuh saat itu langsung kayak iya Mas, kayak gitu, karena kan kayak lucu aja gitu kan, sampai tanda loh gitu sama Mas Baron itu gitu. Iya Mas, katanya. Nah, diambilkanlah lagi kan, ditreat lagi nih dengan sangat bagusnya sama si Mas Baron ini. Diambilkan lagi, terus sampai ke kasir ditemankan lagi. Dan waktu itu Mas Baron ini pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, namanya siapa Mbak, katanya gitu kan. Mawar gitu. Oh saya Baron, dan kenalanlah mereka di sana. Setelah mereka kenalan di sana, si Mas Baron ini nanya, tinggal di mana Mbak, katanya. 3 kilometeran lah Mas dari sini gitu kan. Suka ngopi ya, kata Mas Baron ini. Enggak Mas, ini buat papa, kata si Kak Mawar ini kan readers. Nah setelah itu barulah si Mas Baron ini langsung nih gercep nih readers ya, takutnya besok nggak ketemu lagi gitu kan. Mbak boleh minta nomor WhatsAppnya enggak, katanya gitu. Oh boleh Mas gitu. Karena waktu itu yang Kak Mawar ini tuh kayak langsung, Kak Mawar ini juga terus terang tertarik, karena sepengakuan Kak Mawar ya, di penglihatan Kak Mawar ini sosok Mas Baron itu juga ganteng gitu loh readers kan. Karena Kak Mawar itu punya first impression yang bagus terhadap Mas Baron ini, ya udahlah langsung kasih aja gitu kan. Nah barulah pulang, sejak saat itu barulah mereka mulai untuk saling chat-chatan, dan bisa dikatakan itu PDKT ya readers ya. Nah PDKT lah. Dan beberapa minggu lagi setelah itu, masuk lagi beberapa minggu setelah itu ya readers, ini untuk yang ketiga kalinya. Waktu itu nggak nyari kopi ya readers, cuman kebetulan ibunya Kak Mawar ini lagi ada acara, which is acara itu memang harus lewat ke supermarket yang 3 km dari rumah itu. Terus si ibu Kak Mawar ini bilang, tolong antarin mama ya. Ya diantarin lah kan. Nah nanti juga pas pulang kayak gitu, tolong jemput mama ya. Iya. Nah pas pulangnya itu readers, ibunya Kak Mawar ini bilang, Mawar kita mampir di supermarket dulu ya, soalnya ada yang mau ibu beli sebentar, kayak gitulah ya kurang lebih. Dah masuklah si ibunya ini, Kak Mawar tuh nunggu di motor di parkiran aja gitu, nggak masuk kan. Dah dicari ibunya lah gitu. Pas ibunya keluar, Kak Mawar, ibunya langsung nanya ke Kak Mawar, kamu kenal sama pengawas di supermarket itu? Dan Kak Mawar ini langsung bilang gini, ganteng kan Bu? Iya sih, kata ibunya kan. Terus ibunya nanya lagi, kamu suka? Kata ibunya kayak gitu. Dan waktu itu Kak Mawar tuh bilang kayak gini, ya kalau orangnya kayak gitu ya Mawar suka sih Bu, kata Kak
Kak Mawar itu lagi. Nah, selama perjalanan pulang pun mereka bercerita ya readers, bercerita tentang si Mas Baron itu tadi. Barulah Kak Mawar ini ngaku gitu kan, perkenalan mereka semuanya lah, perkenalannya mulai sampai mereka tuh ternyata udah dekat sampai chat-chatan sama si Mas Baron. Nah akhirnya mereka pun chat-chatan kan readers, dan 3 bulan pun berlalu dengan fase mereka PDKT itu ya. 3 bulan pun berlalu, dan di sini mereka memang benar-benar sama-sama udah untuk serius readers. Jadi Mas Baron ini udah yakin ke si Mawar ini, ke si Kak Mawar ini, dan Kak Mawar ini pun udah yakin juga ke Mas Baron ini, dan mereka pun udah saling mengenalkan dengan keluarga satu sama lain lah gitu kan, dan keluarga juga sepertinya sudah setuju-setuju aja gitu kan readers. Kemudian direncanakanlah pernikahan mereka yang akan berlangsung selama 3 bulan lagi. Jadi kan dari awal kenal PDKT 3 bulan, dan 3 bulan lagi itu direncanakan pernikahannya gitu. Direncanakanlah pernikahannya. 1 bulan berlalu readers. 2 bulan berlalu readers, which is 1 bulan lagi sebelum pernikahan ya. 1 bulan lagi sebelum pernikahan. Waktu itu semuanya udah selesai, dekor udah selesai, makeup udah, pokoknya semuanya udah deh, catering, dekor, keyboard, semuanya benar-benar udah selesai waktu itu kan, udah beres 1 bulan sebelum pernikahan ya. Mas Baron ini mungkin karena merasa masih ingin, ya mungkin karena laki-laki yang masih ingin bertanggung jawab juga, Mas Baron ini bilang ke si Kak Mawar. Masalahnya sudah dimulai di sini readers. Mas Baron itu bilang, Mawar, ini Mas titip ATM ya katanya kan. Kalau seandainya nanti masih ada yang kurang untuk pernikahan kita, kamu pakai uang di sini dulu aja katanya kan. Terus Kak Mawar bilang, loh Mas katanya kan, tapi semua kan udah beres, semuanya memang udah beres saat itu ya reader, 1 bulan sebelum itu udah beres, tapi kan semuanya udah beres ya, buat jaga-jaga aja, siapa tahu nanti masih ada yang kurang. Tapi uang Mawar ada kok Mas, kata si Kak Mawar ini kan. Iya Mas tahu katanya kan, tapi uang di ATM ini memang udah Mas niatkan gitu loh, memang Mas niatkan untuk ngurusin pernikahan kita, jadi buat jaga-jaga gitu, memang udah diniatkan ini tuh untuk pernikahan gitu kan. Oh ya udahlah kata si Kak Mawar ini, diambil lah sama si Kak Mawar ini ATM itu. Nah 1 minggu berlalu, which is 3 minggu sebelum hari pernikahan ya readers, 3 minggu ya sebelum hari pernikahan, keluarganya ayah Kak Mawar ini nelfon dan bilang kalau mereka itu mau jadi bridesmaid juga, pakai baju samaan seperti keluarga ibunya Kak Mawar. Jadi kan keluarga ibunya Kak Mawar ini udah dibeliin baju sama-sama nih kan, dibeliin baju barengan buat jadi bridesmaid. Nah keluarga ayahnya tahu, dan keluarga ayahnya bilang ya mau juga lah kayak gitu kan, mau pakai baju sama-samaan kayak gitu juga, mau ikutan jadi bridesmaid juga gitu kan. Pas ditanya waktu itu sama ayah Kak Mawar, berapa orang tuh kira-kira, sekitar 2 mobil katanya gitu kan. Dikasih tau lah sama si ayah ini ke Kak Mawar, keluarga ayah juga mau jadi bridesmaid gitu kan, mereka juga mau pakai baju sama-samaan gitu. Oh ya udah ayah nggak apa-apa kata si Kak Mawar ini. Kak Mawar ini pun berinisiatif, berencana untuk pakai uang ATM yang dikasih sama Mas Baron ini tadi. Pergilah kan Kak Mawar ke ATM. Waktu itu dicek sama Kak Mawar, uang di ATM itu totalnya ada 39 juta. Ingat ya readers, 39 juta. Nah, diambil sama Kak Mawar 3 juta. Karena kan tadi diperkirakan Kak Mawar 2 mobil berapa orang sih paling gitu kan buat jadi bridesmaid. Diambillah 3 juta. Berarti sisa 36 juta ya readers ya. Diambil uang itu dikasih ke ayahnya, diambil uang itu ditransfer ke keluarga ayahnya. Udah beres lah masalah kan. Beres masalah. Ingat ya, uang tinggal 36 juta ya readers. Dah hari pernikahan pun berlangsung dengan lancar, dengan ya alhamdulillah lah kan. Dah, ya buktinya sekarang mereka udah nikah gitu kan, udah lancar. Waktu itu mereka, si Kak Mawar dan si Mas Baron ini masih tinggal di rumah ayah dan ibunya Kak Mawar ya, tinggal di rumah ayah dan ibunya Kak Mawar. Dan kebetulan si Mas Baron ini keluarganya ada di luar kota, jadi kita sebut saja mungkin di Yogyakarta gitu ya, di Yogyakarta. Jadi tidak jauh berbeda, hanya saja sudah berbeda kota gitu, tidak jauh jaraknya, hanya saja sudah berbeda kota. Dah, tinggallah mereka di rumah si Kak Mawar ini. Keesokan harinya Kak Mawar ini kan mau belanja, jadi dia bilang, Mas Mawar mau pergi belanja dulu ya, mau beli telur, ini beras tuh dan segala macam, telur ya, beras dan segala macamnya gitu kan. Oh iyalah, hati-hati ya kata Mas Baron ini kan. Ya pergilah dia, mau ngambil uang lagi di ATM readers, dan tahu apa yang terjadi readers, saldonya tinggal 1 juta, 35 juta raib readers. Waktu itu Kak Mawar langsung yang kaget, dia nggak jadi ambil uang, dia nggak jadi belanja, dia pulang lagi ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia masuk ke kamar dan dia nangis readers,
nangis. Dia bilang sama si Mas Baron, waktu itu Mas Baron di rumah ya, sumpah Mas, katanya mawar nggak ada, ambil sebanyak itu tuh nggak ada, mawar cuma pakai 3 juta Mas, itu juga buat keluarga papa, katanya kan. Nggak ada, demi Allah Mas, sampai kayak gitu. Karena Kak Mawar ini ngerasa bersalah, dia memang nggak makai gitu kan leaders, tapi tiba-tiba uang tuh udah raib aja gitu kan, hilang aja saat ATM tuh masih di tangan dia. Terus akhirnya Mas Baron ini pun menenangkan Kak Mawar kan, dan bilang ya udah nanti ya mungkin kayak gitu ya, nanti ya Mas cari tahu, katanya. Udah tenang gitu lah, nah, mungkin. Dan setelah itu Mawar mau beli apa tadi, katanya ini Mas ini, terus dicatetin lah sama Kak Mawar kan apa-apa aja yang mau dibeli. Dan akhirnya Mas Baron lah yang pergi, dan Mas Baron ini pun langsung ke supermarket aja tempat dia kerja gitu kan, nggak yang ke minimarket di sekitar itu, nggak, langsung ke sana. Nah sampainya di supermarket itu leaders, Mas Baron ini langsung telepon ibunya ya, ibu ambil uangnya di ATM Baron, katanya gitu kan. Dan ibunya langsung jawab leaders, iya, katanya, ibu ambil pakai buku tabungan 35 juta, katanya. Alah, nanti kamu udah nikah juga nggak bakal ingat kok buat kirim uang lagi sama ibu, gitu kata ibunya leaders, kata ibunya Mas Baron ini ya leaders ya. Dan waktu itu memang ATM tersebut buku tabungannya ada sama si ibunya Mas Baron ini, ATM-nya aja yang ada sama Mas Baron. Oh ya udahlah, Mas Baron ini agak lemes juga, tapi ya udahlah gitu, orang ibunya juga gitu kan. Tapi kayak agak kaget aja, karena selama ini pun ngirim bulanan tuh Mas Baron tuh nggak pernah macet gitu, terus ngirim terus gitu ke ibunya kan. Oh ya udahlah, katanya gitu kan. Nah, selesai, dibawalah belanjaan ini pulang, dan dikasih tau lah sama Mas Baron, Mawar, uang tuh udah diambil sama ibunya Mas, katanya kan. Udah ya, kamu jangan khawatir lagi, nanti kita cari lagi ya, kata si Mas Baron kan. Ya Mas, nggak apa-apa. Si Kak Mawar ini lega, leaders, nggak tahu kalau ternyata itu adalah ujian pertama masalah keuangan ini ya leaders. Itu padahal baru ujian pertama masalah keuangan ini ya leaders, dari si calon mertua dari si mertuanya ini leaders. Dan kita lanjut, dan beberapa bulan pun berlalu. Nah jadi gini leaders, sebelumnya di tempat kerjanya Mas Baron ini, atasan Mas Baron ini ingin menjodohkan si Mas Baron ini dengan keponakannya. Tapi karena Mas Baron nggak mau, dan Mas Baron akhirnya memilih untuk menikah dengan si Kak Mawar ini leaders. Akhirnya Mas Baron ini pun seperti dijebak di tempat kerjanya gitu. Dan sudah mulai terdengar kabar-kabar burung hantu kalau Mas Baron ini akan dipecat. Sebelum itu terjadi, Mas Baron ini juga nggak punya bukti gitu kan. Akhirnya Mas Baron pun memutuskan untuk resign. Dan sekarang Mas Baron ini jadi pengangguran. Dan pas saat itu Kak Mawar sudah hamil. Ya jelas Kak Mawar sudah hamil. Waktu itu si Mas Baron ini cerita, kan tadi Mas Baron ini ayah dan ibunya ada di luar kota yang kita sebut saja di Yogyakarta ya readers. Dan FYI ya readers ya, ayah dan ibunya Mas Baron ini sudah berpisah. Jadi Mas Baron ini adalah anak broken home, tapi ayah dan ibunya masih sama-sama di Yogyakarta. Waktu itu Mas Baron ini teleponan sama ayahnya, ya Baron sekarang nganggur ya, katanya gitu kan, ceritanya panjang. Terus ayahnya bilang, oh ya udah kamu ke Yogyakarta aja bawa istrimu, kata ayahnya readers kan. Iyalah readers oh iyalah ya, katanya kan. Oh iyalah ya, katanya gitu kan. Baron ke Jogja ya. Nah izinlah akhirnya kan, udah selesai, izinlah akhirnya Mas Baron ini ke keluarganya Mawar dan bawa Mawar ke Yogyakarta. Nah kesalahannya Mas Baron ini readers, kesalahannya adalah yang suruh dia ke Jogja itu ayahnya, tapi dia bawa dia bawa istrinya ini ke rumah ibunya. Inilah kesalahan si Mas Baron ini readers, dibawa ke rumah ibunya kan. Nah di rumah ibunya ini si Mas Baron ini 4 bersaudara, empatnya itu laki-laki. Jadi ini Mas Baron A, B, dan C. Aku menjelaskannya seperti itu aja readers. Dan kenapa aku jelaskan, karena A, B, dan C ini memang ada perannya gitu. A, B, dan C ini ada perannya di dalam cerita ini. Dibawanya lah ke rumah ibunya. Kemudian udah semua barang-barang si Mawar ini udah dimasukkan ke rumah ibunya, Mawar udah di rumah ibunya, barulah si Mas Baron ini pergi ke tempat ayahnya. Ayahnya Mas Baron ini punya bisnis, punya usaha seperti agent travel, usaha seperti travel gitu, 4 mobil readers. Jadi yang 4 mobil ini udah punya ayahnya, tapi yang lain-lain itu ya mobil masing-masing supir sih yang terikat dengan agensi inilah gitu. Barangkali aku nggak terlalu paham kalau dunia seperti ini ya readers ya. Kemudian
Ayahnya bilang, ya udahlah biar 3 mobil aja berangkat, 1 mobil kamu yang pakai, kata si ayahnya. Ya udahlah dipakai sama si Mas Baron. Kemudian Mas Baron ini pinter readers, daftarkanlah mobilnya ini seperti Gokar, Grabcar, Maxim Car. Nah tuh aku sebut semua kan, didaftarkannya ke situ. Jadi kalau travel itu kan harus keluar kota gitu kan. Nah Mas Baron ini tetap bisa bekerja di Yogyakarta itu. Nah ya tetap bekerja di Yogyakarta itu. Karena Mas Baron ini ya jatuhnya sekarang kan supir atau ya karena dia udah nganggur dan nggak bisa ngasih uang bulanan sebanyak dulu lagi ke ibunya, hasil yang dilakukan oleh Mas Baron ini adalah dia menafkahi istrinya itu dengan cara ya beliin sarapan berdua buat mereka, makan siang berdua buat mereka, makan malam berdua buat mereka, kayak gitu kan. Ya sehari 2 hari 1 minggu, akhirnya mama Mas Baron ini mulai ngeh, yang si ibunya Mas Baron ini mulai ngeh kan. Pada suatu hari Mas Baron dan Kak Mawar ini lagi di kamar, waktu itu jam-jam makan siang. Ibunya nih kayak dari luar tuh kayak ngomel gitu kan, dan bilang, lihat tuh si Baron, katanya gitu kan, beli sarapan berdua aja buat istrinya, makan siang berdua aja sama istrinya, makan malam berdua aja sama istrinya, gak mikir apa di rumah ini beras habis, telur habis, gas habis, gula habis. Tuh 4 hal itu adalah komponen yang selalu ada disebut oleh ibu mertuanya si Kak Mawar ini readers. Apa tadi? Beras, gula, telur, dan gas. 4 hal itu ya readers, selalu disebut setiap hari setelah hari itu readers. Waktu pertama kali itu Kak Mawar bilang ke Mas Baron, gimana tuh Mas, katanya kan Mawar jadi nggak enak gitu. Terus Mas Baron bilang, ya mungkin karena Mas sekarang nggak bisa ngasih uang bulanan lagi seperti dulu ke ibu, katanya. Udah nggak usah terlalu dimasukin ke hati, kata si Mas Baron kan. Udahlah nggak usah terlalu dimasukin ke hati, mungkin kayak gitu ya. Gitu kan readers. Cuman Mawar ini tetap ngerasa nggak enak. Akhirnya Mawar bilang, atau pakai uang Mawar dulu aja Mas, uang Mawar ada kok, kita beli gas, kita beli gula, kita beli telur, dan kita beli beras, katanya gitu kan. Udah nggak usah, kata si Mas Mawar ini gitu. Nah itu kan tadi setelah 1 minggu tinggal di rumah itu kan readers, si ibu mertua Kak Mawar ini mulai ngomong kayak gitu kan. Setelah saat itu readers, setelah hari itu, untuk selanjutnya readers, setiap hari si ibu mertua Kak Mawar ini selalu menyindir Kak Mawar ini dari luar. Kak Mawar ini dalam kamar, selalu nyindir dari luar, beras, gas, telur, gula gitu kan, dan selalu aja kayak gitu. Sampai pada akhirnya ketika Mas Baron ini nggak ada di rumah, Kak Mawar ini pun berinisiatif. Dia kasih uang ke si C, yang adik paling kecil Mas Baron ini tadi, kamu beli ya C apa yang nggak ada, gas, beras, telur, gula, ini uang, dikasih Kak Mawar gitu kan, kayak gitu. Terus Kak Mawar ini reader sejak sering disindir kayak gitu jadi takut keluar. Ya namanya juga ibu hamil itu kan agak sensitif gitu ya readers ya, iya kan, biasanya agak-agak sensitif, perasaannya tuh nggak enak aja gitu kan. Aku nggak tahu juga sih. Mungkin gitu kan, ibu hamil bawaan lah, bawaan bayi dalam perut gitu kan, jadi agak-agak sensi gitu, kayak agak tersentuh hatinya. Dan sejak saat itu memang Kak Mawar ini takut buat keluar dari kamar tuh, takut, bayang readers, takut ya readers ya. Dan baru hanya keluar ketika si ibu mertuanya ini nggak ada di rumah. Bayangkan sampai setakut itu readers. Ketika kehamilan Kak Mawar ini memasuki bulan kelima, tiba-tiba si ibu mertua ini datang nyamperin dengan membawa 4 buah daster. Tahu kan daster ya, baju-baju yang dipakai ibu-ibu kalau di rumah itu ya. Jadi bawa 4 buah daster. Mawar, ini buat Mawar 2 ya, buat ibu 2, katanya kayak gitu. Wih, seneng bukan mainnya Kak Mawar saat itu readers. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, setelah setiap hari disindir masalah gas, beras, gula, dan telur ini, tiba-tiba ibu mertuanya datang loh, bawain dia daster 2 loh. Ya ampun, udah saya gimana gitu ya. Itulah perasaan Kak Mawar saat itu gitu kan. Seneng banget, histeris banget gitu kan. Dan saat itu juga Mas Baron nih kebetulan pulang, assalamualaikum gitu kan, waalaikumsalam. Dan Kak Mawar langsung histeris, Mas, katanya gitu kan, Mawar dibeliin daster 2 sama ibu, katanya gitu. Pokoknya dia histeris banget gitu, udah seneng banget mertuanya udah baik gitu kan. Dan belum selesai histerianya si Mawar ini readers, kebahagiaannya dibelikan daster 2 sama ibu mertua itu readers, ibu mertuanya langsung bilang gini ke Mas Baron, mana uangnya? 150.000. Kayak gitu readers, langsung sih Kak Mawar langsung kaget loh. Kayak gitu readers, kayak
Kebayang ya readers perasaannya saat itu gitu kan. Dan itu lagi happy-happynya gitu kan. Mana uangnya 150.000, kata si ibunya ini ke Mas Baron. Kayaknya Mas Baron pun keluarkan uang dari dalam dompetnya, dia kasihlah ke si ibunya. Dah udah habis kebahagiaan Kak Mawar tuh, dah hilang kayak gitu. Dan dia masih dalam berpikir juga saat itu, oh kirain tadi ibu mertuanya yang beliin gitu readers. Dah memasuki bulan ke-8 kehamilan Kak Mawar ini ya readers, terjadi lagi shocking moment. Jadi waktu itu Kak Mawar lagi di dalam kamar, di luar ini ada si ibunya, ada ibu mertuanya, ada Mas Baron, kemudian ada si B, ada si C. Jadi si A waktu itu nggak ada ya readers. Nah ribut nih readers, waktu itu si C ini bilang ke Mas Baron, lo gak punya otak ya, katanya, istri lo bawa ke rumah, katanya kan, sarapan lo beli berdua doang sama istri lo, makan siang, makan malam lo beli berdua doang sama istri lo, kata yang si C ini nih, ke si Mas Baron ini readers, benar-benar gak punya otak lo ya, katanya, istri lo kerjanya di kamar aja, katanya, dia bilang gitu readers, kata dia nih kesini kan, kata si C ini ke Mas Baron ini, kata si B ke Mas Baron ini readers. Dan waktu itu Kak Mawar dengar ribut-ribut kayak gitu, dia keluar dari dalam kamar, memberanikan diri aja keluar dari dalam kamar itu kan, keluar si Kak Mawarnya. Dan tahu readers, yang si B ini ngeluarin pisau lipat dari dalam kantongnya, dan dia gini kan, jadi pisau lipat kan, dari buka gitu kan, dan dia langsung kunus. Ini ya readers ya, aku mau meluruskan dulu, hunus itu belum ditusuk ya readers, kalau udah ditusuk itu dikujam namanya. Dihunuskannya lah pisau itu ke perutnya si Kak Mawar yang sudah hamil 8 bulan, hamil tua readers. Lo juga katanya kan, benar-benar gak ada otak lo ya, udah numpang tinggal di sini katanya gitu readers, numpang tinggal di sini, kerja lo di kamar aja katanya kayak gitu readers. Di kamar ini karena takut kan readers, dia langsung balik badan, dia masuk lagi ke kamar, dia kunci pintu kamar. Di sana itu waktu itu Kak Mawar udah nggak bisa lagi nahan tangisnya, dia nangis kejer banget readers, nangis kejer banget. Dan dia telepon lah adik yang si A ini, dia telepon, kamu di mana? Kamu tolong pulang ya katanya kan, ini Mas Baron sama si B lagi berantem di rumah, aduh kakak takut katanya gitu kan. Oh iya kak, kakak tenang dulu ya nih pulang, kata si A ini kan. Dan ketika si A ini pulang readers, dia langsung nendang si B ini, ditendang readers, ditendang ininya, ditendang lah, kayak apa nendang sih ditendang lah si ini kan, sampai ini tuh terpental sih, mundur beberapa langkah gitu. Dah marah sekarang si A yang marah ke si B, lo yang gak punya otak, ngapain lo kayak gitu, ini orang hamil kayak gitu lah, banyak lah tuh tetangga semua. Waktu itu tetangga itu memang ngelihat readers, ngelihat sekeliling tuh, udah ngelihat dari pinggir-pinggir jendela gitu kan, dari pintu waktu itu kebuka kata si Kak Mawar kan, dan orang tuh memang udah lihat gitu kan. Dah setelah akhirnya dimarah-marahin lah sama si Ani, barulah dah dilerai gitu kan readers, dilerai. Dan ditambah waktu itu readers, si ayahnya Mas Baron ini kan tinggalnya juga di Yogyakarta, tapi agak jauh dari rumahnya itu tuh, agak jauh. Cuman si ayahnya ini punya teman ustadz, dan minta tolong ke ustadz itu, tolong dulu datang ke rumah tuh ya, urus dulu anak-anaknya lagi berantem gitu kan. Ustadz itulah yang datang dan melerai mereka ini semua. Nah malam itu juga Kak Mawar telepon ibunya. Ini selama ini Kak Mawar tuh nggak terlalu mau masukin hati, maksudnya ya udah nggak terlalu mau cerita gitu kan. Pas itu karena Kak Mawar tuh nangis, dia langsung telepon ibunya, dia ceritakanlah semua yang udah terjadi sama ibunya. Dia shock barusan itu kan readers, dia ceritakan sama ibunya. Dan keesokan harinya ibu Kak Mawar ini langsung datang, dan waktu itu ibu Kak Mawar tuh kayak nggak mempermasalahkan apa yang terjadi, kayak seolah pura-pura nggak tahu aja. Tapi sebenarnya dengan kedatangan ibu Kak Mawar ini, harusnya keluarga Mas Baron udah tahu kan kalau Kak Mawar tuh udah cerita gitu. Ibunya Kak Mawar cuma bilang, Mawar lahiran di Jakarta aja ya, katanya gitu ke keluarga Mas Baron, ke Mas Baron juga, biar sama ibu aja, lahiran di Jakarta aja kayak gitu kata ibunya. Dan itulah alasan ibunya untuk membawa si Kak Mawar ini. Dan Mas Baron waktu itu ikut mengantarkan, dibawalah ke Jakarta, dan Mas Baron balik lagi ke Jogja biar kerja aja dulu Mas Baron ini gitu kan, di Yogyakarta mengumpulkan uang di Yogyakarta. Nah itu pas lahiran lagi nih di rumah sakit nih, pas sudah mau lahiran nih kan Kak Mawar. Waktu itu sebenarnya urusan lahiran Kak Mawar ini udah dibayarin sama ibunya Kak Mawar ini readers. Tapi karena Kak Mawar udah cerita ke ibunya, dan ibunya udah tahu karakter besannya, which is mertuanya si Kak Mawar ini, ibunya Mas Baron ini tadi ya, karena udah tahu karakternya, si ibu Kak Mawar ini pun berencana seperti ngeprank gitu readers, kayak ngeprank gitu aja gitu kan. Pas mertuanya Kak Mawar ini datang, besannya si ibu Kak Mawar ini datang,
Dia bilang lah kan, ibu katanya kan ini belum dibayar nih ibu, katanya dia bilang gitu, uang ini semuanya belum ada, tapi si Mawar udah ditangani sama dokter gitu kan. Si Mawar dia operasi gitu kan ya. Uangnya belum ada ya bu, tolong dipikirkan ya bu, kata si ibu Kak Mawar ini reverse kan. Dan waktu itu ibunya Mas Baron ini panik reverse. Dia panik, dia telepon si A. Ini gimana nih katanya kan, uang belum ada, Mas Baron nggak ada ngasih uang sama ibu, katanya kan. Waktu itu Mas Baron waktu itu aku masih dalam perjalanan. Mas Baron waktu itu masih dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Cuman ibunya udah sampai duluan. Gimana Dan si A ini bilang, ibu kan lagi pakai kalung, pakai gelang, udah jual aja lah dulu, katanya gitu. Pokoknya jangan bikin keluarga kita malu ya bu, kata si A ini kan. Pakai aja dulu ya bu, jangan bikin keluarga kita malu, kata si A ini. Dan waktu itu ibu Mas Baron ini bilang readers, loh kok kalung ibu, katanya gitu kan. Ya pakai dulu aja, nanti A bantuin Mas Baron buat ganti kalung ibu, katanya gitu. Nanti biar A sama Mas Baron mikirkan gimana cara uang ganti kalung ibu, pokoknya jual dulu, jangan sampai keluarga kita malu, kata si Ani. Iyalah, dicarilah Gojek atau ya Grab lah gitu kan, atau Maxim lah gitu ya. Maxim tuh ada di Jakarta. Ibunya Mas Baron ini pergilah ke toko emas, dia jual gelang apa kalungnya gitu kan, dan barulah dia kembali ke sini. Dan readers, ketika ketika si kamarnya kan dia operasi, pas dede bayinya tuh udah keluar, dede bayinya tuh nggak nangis kan, biasanya anak bayi tuh keluar nangis kan, terus dede bayinya tuh nggak nangis, terus udah kayak kan kalau misalnya nggak nangis kan digituin kan dipukul, tapi digini-giniin gitu kan biar nangis ya, pokoknya dokter lah yang bisa kayak gitu kan. Masih nggak nangis setengah jam setengah jam tuh dede bayinya gitu-gituin nggak nangis gitu kan. Terus ditanya lah sama ya orang-orang yang di sana, kenapa tuh, mungkin bayi ini pernah mengalami shock, kata dokternya gitu readers, pernah mengalami shock ketika masih dalam perut, atau ibunya yang mengalami shock trauma gitu ketika bayinya masih dalam perut gitu kan. Terus setelah setengah jam lagi gitu kan, barulah akhirnya si dede bayi ini menangis gitu, dan barulah seneng, lega gitu kan, bersyukurlah mereka semua. Nah masalah uang rumah sakit ada lagi ya. Udah ketika beberapa hari Kak Maurni udah bisa ngobrol-ngobrol, udah bisa duduk, udah bisa menyambut tamu-tamu keluarga-keluarganya yang pengen lihat Kak Maurni dede bayi ini, terus Mas Baron juga udah sampai ke sana gitu kan. Si ibu mertua Kak Mawar tadi ini bilang readers kan, dia keluarkan uang, segepok uang lah dia keluarkan kan. Ini uang untuk lahiran katanya kan. Kalau seandainya belum cukup, dengar ya readers, kalau seandainya belum cukup, nanti si Mawar telepon ayahnya si Baron minta tambahan uangnya. Dan ibunya Kak Mawar dengar itu tuh readers, ya Allah, mendidih banget perasaannya readers. Dan ibu Kak Mawar tuh bilang kayak gini, astagfirullahaladzim bu, katanya, belum lagi kering jahitan di perutnya si Mawar nih, udah disuruh dia mikirkan uang untuk lahirannya, kata si ibu Kak Mawar nih, kata ibu Kak Mawar nih kan readers. Terus akhirnya ibu Kak Mawar nih bilang, udah saya bayar kok semuanya, kata ibu Kak Mawar nih. Kayak apa ya, kalau kata orang Minang tuh kayak takance gitu, takance lah si ibu Mas Baron nih kan. Oh ya udahlah tuh, kayak gitu katanya readers. Itulah yang shocking moment yang terakhir sejauh ini gitu kan, buat si Kak Mawar ini yang paling berasa banget, itulah yang epic-epicnya gitu. Oke guys, kurang lebih seperti itulah kisah yang ingin di-share oleh si Kak Mawar itu kepada kita semua. Semoga benar-benar bisa dipetik pelajarannya ya bagi teman-teman readers, dan kita berdoa semoga hubungan kita dengan mertua kita, dengan orang tua kita itu semuanya baik-baik aja ya readers ya. Bagi teman-teman readers yang suka dengan konten storytelling seperti ini, jangan lupa untuk like, biar aku tahu kalau ternyata teman-teman readers aku suka dengan konten storytelling seperti ini. Dan berhubung memang sampai di penghujung tahun 2022, sudah ada banyak sekali kisah nyata yang epic, kisah nyata yang luar biasa yang ingin aku share ke teman-teman readers. Jadi pastikan teman-teman readers sudah subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih, Sia.